Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat komunitas Jamur Indonesia dimanapun berada, semangat pagi, salam sejahtera dan sukses selalu. Berjumpa kembali dengan saya Sumedi Al-Jamuri di channel Master Jamur Indonesia. Oke, sahabat komunitas Jamur Indonesia, kebetulan kita habis panen jamur kuping dan siang ini saya juga rawan tamu. Kalau tadi pagi dari Jambi sama Bantul, Kasongan. Ini teman-teman dari mahasiswa Fakultas Pertanian jurusan Perikanan ya. Japri saya, kemudian mereka datang ke sini untuk lihat-lihat bagaimana kita mengembangkan jamur. Jadi sahabat-sahabat semua, dalam kaitan mungkin 1 bulan terakhir atau 2 bulan terakhir kita sering upload video ya, bukan dalam kerangka untuk katakanlah kita untuk show atau apa, tapi lebih cenderung kita sebagai pelaku jamur untuk share ya, untuk berbagi pengalaman tentang budidaya jamur ya. Kemudian hari ini Mbak siapa saja ini Mbak, boleh disampaikan? Saya Selviana. Mbak Selviana, terus ini Mbak Sinta. Saya Irin Pak. Mbak Irin, Mas Rudi, Pak. Mas Rudi sama ini yang Mas Daniel. Ini yang istimewa sahabat semua, dari negeri antah berantah ya. Dari Kolombia ya, ternyata ikut juga. Ternyata di sana juga ada jamur sahabat semua ya, di alam ya Mas Daniel ya. Nah, ada jamur alam ya. Mungkin seperti kita sering untuk explore juga ya. Kemarin kita explore jamur so, sudah lihat videonya ya? Belum ya? Belum sebenarnya. Kita kemarin explore di alam jamur so. Besok kita upload jamur yang barat, kita juga jamur barat, jamur laron itu ya. Mungkin ke depan kita juga akan explore jamur yang di alam ya, di Sumatera ada jamur sawit itu. Ada yang dari Sumatera enggak ini? Nah, besok kita akan eksplor jamur sawit yang sekarang sedang musim di sana. Jadi biasa diambil dan dijual di pasar jamur sawit. Oke, sahabat-sahabat semua, mungkin ada yang ditanyakan, monggo silahkan. Saya paling suka sahabat-sahabat semua ketika ada sahabat-sahabat yang mungkin generasi muda ya, mahasiswa maupun siapapun yang masih muda-muda, saya ikut bersemangat ya ketika kita menggeluti agribisnis jamur ini, kemudian disupport ada teman-teman dari kalangan muda yang tertarik dengan jamur. Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Saya mau tanya Pak. Silahkan, monggo. Kan kalau misalnya yang keras saja suaranya. Ini ya Pak ya, Yeah. budidaya tanaman gitu kan. Yeah. Salah satu masalah utama itu kan dari masalah hama ya Pak ya. Oke, Nah, yeah. jadi untuk budidaya jamur ini, apakah hamanya tuh mirip sama hama tanaman yang hijau gitu, Yeah. sayuran-sayuran atau bagaimana, dan biasanya tuh gimana cara Bapak ini Pak menangani hamanya itu? Oke, baik Mas Rudi ya, Mas Rudi. Jadi di agribisnis jamur ini kan kita juga menangani tanaman hidup ini, tumbuhan hidup sebetulnya. Jamur kan tumbuhan hidup, cuman tidak berklorofil ya. Jadi di setiap tanaman yang hidup itu pasti ada namanya OPJ, organisme pengganggu tanaman jamur kalau di kita, atau OPT, organisme pengganggu tanaman ya. Di jamur juga ada. Jadi hama, penyakit, bakteri dan virus itu juga ada. Jadi saya pikir itu hal yang wajar, cuman bagaimana kita selaku pembudidaya itu ya mencoba untuk menyelami ilmunya, kemudian mengantisipasi bagaimana supaya yang kita budidayakan ini tidak terserang hama-hama itu gitu ya. Karena di hamanya jamur ini, masing-masing jamur punya hama berbeda-beda, antara tiram, kuping, lingsi, shiitake itu hamanya berbeda-beda secara spesifik ya. Kemudian kalau dari sisi penyakit hampir semuanya sama, karena penyakitnya jamur itu ya jamur itu sendiri. Jadi jamur kompetitor itu penyakitnya jamur. Jadi jamur-jamur mikro istilahnya. Mungkin kalau di ikan kan juga ada. Jadi jamur-jamur mikro. Cuman kalau penyakitnya ikan mungkin jamur ya. Nah, tapi nggak ada jamur yang penyakitnya ikan ya. Nah, kemudian ada bakteri dan virus ya, bakteri dan virus juga ada. Makanya dan saya kemarin ada yang muncul ya beberapa hari terakhir ini, jamur enoki itu kan. Nah, itu kan ada virus ya, bakteri ya, bakteri. Maka itu untuk semua tanaman itu saya kira ada bakteri. Jadi
apa namanya, cuman bakteri itu kan kemudian positifnya kemarin disampaikan bahwa bakteri itu juga akan mati ketika dipanaskan dengan suhu 70 derajat. Artinya produk apapun ya termasuk jamur ini memang idealnya itu ketika mau dikonsumsi harus diolah dulu, dimasak dulu, karena itu paling simpel, paling aman. Itu ya Mas Rudi ya, cukup panjang penjelasan. Mungkin monggo silakan Mbak yang kalau media tanam sendiri Pak, untuk berbeda dari jenis jamur, apakah berbeda juga media tanamnya? Jamur itu dikategorikan ada beberapa jenis dari sisi media ya. Ada kategori jamur kompos sama jamur kayu. Nah kebetulan yang kita budidayakan di pegunungan ini rata-rata jamur kayu Mbak. Jamur kayu itu semua jamur yang tumbuh di kayu namanya jamur kayu. Nah jamur kayu itu ada tiram, puping, lingsi, shiitake, maitake, kepala kera, kemudian jamur enoki, shimeji, king iceberg, itu jamur-jamur kayu. Artinya jamur yang umumnya tumbuh di media kayu. Tapi ada jamur yang kompos itu seperti merang, kemudian kancing, portabilo, milky ya. Itu jamur-jamur kompos. Jadi dari sisi kategori media beda-beda. Nah yang jamur kayu dari sisi kebutuhan biologi hidupnya itu identik dengan butuh kelembaban tinggi, suhunya rendah. Makanya identik di pegunungan jamur-jamur kayu. Meskipun bisa di daerah panas itu bisa, tapi memang ada tantangan yang berbeda. Kemudian kalau dari jamur kompos itu butuh kelembaban tinggi, suhunya juga tinggi, sehingga identik di daerah panas, dataran rendah. Walaupun ada jamur kompos yang harusnya dibudidaya di daerah tinggi seperti jamur kancing, portabilo, itu kan jamur kompos tapi di daerah dataran tinggi. Sebaliknya ada juga jamur kayu yang dia memang lebih support ditanam di daerah bawah. Contohnya jamur lingsi, jamur apa namanya, tiram, ya itu agak support di daerah agak bawah. Di sini ketinggian, jadi jamurnya tumbuh walaupun nggak disemprot, jamurnya basah-basah. Kalau masalah harga Pak, kan kalau di petani biasa bukan petani jamur, kalau nanti kebun limpah itu nanti di pengepul tuh harganya adil. Kalau jamur sendiri gimana Pak? Stabil gitu? Ya selama ini sih pengalaman saya kok jamur itu dari sisi harga stabil naik Mbak. Saya jamur tiram ini dari tahun 95 dulu ya, 95-96 ini harga jamur per kilo itu masih yang kita ekspor waktu itu harganya 16.000 sekilo. Yang grade B ya. Grade A itu 18.000, padahal sekarang grade campuran aja besar kecil itu 75.000 harganya ya. Jadi harganya relatif stabil naik. Tiram dulu saya tahun 2000 memulai dari harga, kalau tidak salah itu harga masih 3.000, 4.000. Sekarang kan harga rata-rata tiram itu 10.000, 12.000. Jadi kalau dilihat dari grafiknya itu kan stabil naik. Ya, dari segi harga memang sekarang ini kan boleh dikatakan jamur itu harganya itu kadang-kadang malah lebih tinggi daripada telur dan daging. Seperti shiitake kan sampai 80.000, 100.000, jamur kancing, portabilo 40.000, kemudian tiram itu bisa belasan ribu, mungkin di luar Jawa itu 40.000 ya. Lebih tinggi dari telur dan daging, tapi memang trennya itu orang mempertimbangkan itu nggak pada sisi harga tapi sisi fungsi kemanfaatan. Jamur kan non kolesterol, telur daging masih non kolesterol. Itu Mas Daniel mungkin ada yang ingin disampaikan. Jangan pakai bahasa Kolombia. Sudah berapa lama di UGM? UGM 2 tahun. Oh, sudah 2 tahun. Berapa tahun rencananya? Berapa tahun? 3 tahun, tapi 1 tahun untuk kursus bahasa, 2 tahun untuk S2. Oh gitu, 2 tahun untuk ini program S2 berarti ini semuanya. Tapi S1 Pak. Oh yang Mas Daniel ini. Cuman Daniel doang. Nanti suatu waktu saya boleh ke sana ya. Ya. Kalau dia. Tapi diundang loh ya, nggak diundang nggak bisa. Apa? Diundang. Apa? Diundang. Invite. Di-invite. Maybe become like the speaker. Saya datang sendiri agak berat ya. Kita Oke, sahabat-sahabat semua, mungkin kita bisa lihat di belakang aja ya. Oke, nanti kita antar ke sana ke belakang. Nah, kuping mau lihat budidaya di belakang juga ada. Boleh, Pak. Tiramnya juga ada. Monggo silakan yuk kita ke sana.
backlog, kita jual. Kita backlog, kemudian nanti petani budidaya nanam, kita juga menampung jamurnya. Jadi kita juga pemasaran jamur dan kita juga bikin olahan jamur juga. Nah benihnya kayak gini, cuman ini belum penuh tuh. Nah, biasanya iganya sudah penuh tuh baru dihabisin. Nah ini kan masih disisa. Bentuknya kayak mana? Kayak Ini serbuk kayu. Ini serbuk kayu. benihnya yang mana sih Pak? Ya, ini semua benih ini. Oh gitu. Jadi awalnya kan coklat semua tuh kan, tas benih kan ini miselium merambat terus ini. Iya. Nah, depan ini belum penuh. Miselium jamur. Ini tuh kebetulan belum penuh. Nanti dimasukin ke mana? Ini ke backlog, jadi ke sini kan cuma di dalam ini baru 2 hari kemarin benih ya. Ini kan cuma sedikit dari. Nah, ini nanti kita aja, nanti kan dia merambat putih. Merambat. Kebetulan ini sudah tumbuh jamur. Itu jamur apa Pak? Ini lingsi, jamur lingsi. Ini yang jamur lingsi. Kalau lingsi, Jadi dia tuh ngikutin udara masuk gitu. Oh, berarti dia ditanam di sini tapi menyebar gitu ya? betul. Itu bagusnya cuma satu tempat keluar jamur atau dua gitu? Iya, tinggal pilihan. Tapi memang paling apa namanya? Paling bagus kan mengefektifkan keluar jamur ya di depan dagang. Oh, bisa. Jadi, kalau sudah seperti ini tinggal nanti biasanya kita kirim ke petani, nanti tinggal dibeli. Biasanya dikirimnya keluar kota juga atau cuma dalam kota? Ya. Nasional. Ada yang keluar kota. Biasanya terakhir kemarin kita kirim ke Bali. Oh, berarti Negara lain membidik Indonesia sebagai bangsa pasar. Iya. Sampai sekarang ini kan impor jamur Indonesia dari Korea, dari Cina, dari Jepang, dari Vietnam itu banyak sekali ke Indonesia. Kenapa kita mesti berpikir ekspor kan gitu? Selagi kita masih bangsa pasarnya terbuka luas gitu. Bahkan Oke, sahabat komunitas jamur Indonesia, mengingat asiknya kita menjelaskan sekaligus juga berdiskusi tentang agribisnis jamur ini, sehingga durasi video cukup lebar, cukup panjang. Tidak memungkinkan semuanya untuk kita tampilkan pada video ini, sehingga mohon maaf kalau kemudian hanya sebagian yang kita tampilkan. Namun intinya kami merasa senang, merasa bersyukur bisa sharing, bisa diskusi dengan sahabat-sahabat semua, terutama dari generasi muda ini. Oke, kita lanjutkan videonya. Itu yang lingsi yang tadi, ada yang dilihat terakhir itu jamurnya ini, jamur lingsi. Lingsi. Ini apa sih? Yang kita kayak yang cuma itu bukan ini. Bukan ini. Oh enggak, di Mac tidak ada, itu kan lingsi rasanya pahit, jadi khusus untuk obat. Oh, obat lingsi yang dari hutan budidaya. Iya kan ya? Iya, oh. Aku pikir itu jamur dari ngambil di hutan loh ya. Ternyata itu hanya kebohongan. Nah, mungkin yang terakhir ini mungkin boleh testimoninya dari setelah kita ngobrol-ngobrol. jadi yang paling jauh dulu Pak. Iya, saya orang itu nggak usah tes. Mungkin agak sini aja enggak? Payah. Enggak apa-apa lah ya ini. Enggak apa-apa ya. Oh, nggak apa-apa. Gimana tes di mana? Agak sini. Kita malah terima kasih karena dapat ilmu baru. Terus kita masih ada gambaran gitu loh Pak, Iya. kalau mau kira-kira mau usaha jamur itu gimana. Kan sebelum-sebelumnya tuh cuman dengar dari cerita-cerita, cuman lihat dari YouTube. Iya. Merasa terima kasih udah dikasih informasi, udah dikasih pengetahuan baru. Nah, ini kan kita mikirnya hanya jamurnya cuma satu atau satu macam atau dua macam, ternyata ada banyak gitu kan. Jadi informasi yang Bapak kasih ke kita tuh banyak gitu kan. Jadi terima kasih sebelumnya. Mungkin yang lain. Iya. Terima Enggak kasih Mbak atau Mbaknya juga Iya, silakan. terima kasih juga ke Bapak karena udah menjelaskan dengan sangat-sangat detail ya Pak, kita dari awal. Padahal belum detail ini baru. Oh, kurang detail. Mau detail 2 hari di sini. Latihan ya Pak. Iya, latihan dari awal benih Iya. sampai tumbuhnya berapa hari itu menurut kami udah makasih banget Iya. mau jelasin dengan sukarela. Iya.
Oke, matur nuwun. Monggo Mas Budi silakan. Saya sih ya terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu ya untuk kita yang tiba-tiba tadi datang waktu Bapak lagi ya video. Jadi iya Tapi kan orang nyasar kan. Nanti di situ. iya Pak, dia nyasar Pak. Jadi ya terima kasih banyak. Jadi mungkin nanti kita ada referensi untuk ini yang mulai bisnis baru karena kan ini kita kan baru fresh graduate kan dan kita ini masih bingung mau lanjutkan kemana dan ada gambaran juga kalau kita nih ingin lanjutkan biar kita bisa menggunakan ilmu pertanian kita kita biar berguna dan kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan itu sebenarnya setuju apa ya keinginan saya gitu. Oke, setuju banget. Mas Daniel mungkin ada. Terima kasih banyak. Untuk aku itu pertama kali aku lihat bagaimana Jamur gitu. bagaimana jamur ya. Sudah makan tapi nggak tahu bagaimana. Iya. Dan sangat-sangat mantap. Ya. Terima kasih ya Mas Daniel. Oke Mbak Cynthia. Kalau saya mau bilang makasih sama Bapak karena udah ngasih berbagi ilmu sama kita semua tentang bisnis dan mulai dari tanam sampai hasilnya juga ditunjukin sama kita. Jadi dari ilmu tersebut mungkin nanti kita ada gambaran usaha juga. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Intinya apapun ilmu kita, yang penting itu tidak hanya bermanfaat bagi diri kita, tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang mampu memberi manfaat bagi sesamanya. Tapi tidak tahu di Kolombia apa ya. Mungkin Oke, intinya terima kasih ya Mbak Sylvia ya. Benar ya Mbak Iya, Sylvia. Mbak Sylvia dan matur nuwun sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ya paling tidak memberi inspirasi untuk menuju ke titik cerah supaya nanti bisa mencerahkan hidupnya. Supaya bisa mencerahkan, bisa manfaat ilmunya bagi diri bagi orang lain. Terima kasih nggih. Oke sahabat semua, kesempatan ini saya betul-betul sering sekali spontanitas refleks seperti ini. Jadi tidak ada settingan. Jadi kita tampil apa adanya. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ke siapapun termasuk mbak-mbaknya, mas-masnya ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Matur nuwun. Masih ada lagi? Mungkin kita foto ini Pak. Oh, foto. Jamur? Yes. Jamur? Yes. Jamur? Yes. Oke. Refleks ya spontanitas ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke sahabat-sahabat yang lain. Saya Sumedi Al-Jamuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.